Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita berkumpul memenuhi kewajiban syariat kita, melaksanakan ibadah salat Jumat sepekan sekali sebagai kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai laki-laki muslim dewasa. Salah satu hikmah mengapa kewajiban ini diberi kepada kita, karena dalam perspektif Islam laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin yang mengarahkan dan menunjukkan kepada seisi rumah kemana jalan hidup hendak ditempuh. Oleh karena itu laki-laki dalam rumah-rumah tangga kaum muslimin harus kokoh imannya, kuat pendiriannya, tidak cengeng dihempas badai kehidupan, dan tidak gampang berputus asa. Sepekan sekali kita dikumpulkan supaya kokoh akidah kita, mantap keimanan kita menjadi laki-laki yang betul-betul perkasa dalam mengharungi kehidupan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi dorongan dan motivasi bagi kita semua sebagai pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga, dalam masyarakat, bahkan dalam bangsa dan bernegara. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ingin sedikit curhat tentang diri saya. Nama saya Muhammad Khalid Hasibuan. Genap Oktober tahun yang lalu umur saya 57 tahun. Sepanjang usia itu hampir seluruhnya saya gunakan menuntut ilmu agama. Dari mulai diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pindah ke Jakarta, masuk perguruan tinggi ilmu Al-Quran, pindah lagi ke Ciputat, masuk IAIN, S1, S2, S3. Selesai tingkat pendidikan agama itu saya pelajari. Lalu apa yang saya dapat? Ternyata setelah saya renung lama, kenapa orang beragama? Alasannya cuma satu saja, yaitu pengen masuk surga. Karena surga itu adalah tempat yang tanpa resiko. Tidak seperti kita di dunia ini, banyak resiko. Di surga itu tidak ada orang lagi yang menipu kita. Di surga itu tidak ada lagi siksa, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi yang orang kehilangan, tidak ada lagi pengkhianatan. Oleh karena itulah maka semua orang bercita-cita menyelesaikan keyakinan dia hidup di dunia ini, nanti menyeberang ke akhirat dia bisa masuk surga. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, innal muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu nanti dia akan bergembira, sumringah, cerah wajahnya dan mereka gembira. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini semua gambaran-gambaran Allah tentang betapa nikmatnya surga itu. Betapa apa yang selama ini dalam hidup kita perjuangkan di dunia ini tak bisa kita raih, nanti di surga insya Allah Allah siapkan semuanya. Lalu apa yang diberikan oleh agama ini
kisi-kisi atau langkah-langkah supaya kita bisa masuk surga itu saya pelajari lagi. Dari pelajaran yang saya temukan, ternyata Bapak Saudara, ada 4 hal. Kalau 4 hal ini kita kerjakan, pasti kita masuk surga. Itu riset pribadi saya. Pasti kita masuk surga. Apa yang 4 itu? Yang pertama, bangun argumentasi mengapa engkau sembah Tuhan yang satu. Kita harus punya alasannya. Tidak boleh kita sandarkan ke orang lain. Sebab nanti waktu kita di alam barzakh, pertama sekali yang ditanya itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata kiai saya, kata ustadz saya, enggak bisa. Kata saya, dan saya pertahankan alasan ini, mengapa saya mengatakannya. Jadi oleh karena itu semenjak sekarang ini, kita harus punya alasan pribadi, mengapa kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinyalir saudaraku, banyak orang tidak khusyuk sholatnya, banyak orang ibadah-ibadah maksiat jalan terus, itu karena memang pondasi argumentasi tauhidnya enggak kokoh. Seringkali kita mendidik anak-anak kita, memaksa mereka untuk ibadah, tetapi kita tidak pernah mengajak mereka berdialog, membangun argumentasi bertauhid ini. Sehingga masyarakat muslim yang tumbuh adalah peradaban masyarakat muslim yang rapuh. Taat ibadah, tapi ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban syariat. Tidak menjadi embrio yang membuat maslahat bagi kehidupannya dan bagi ke orang lain di sekitarnya. Itu yang pertama. Bangun argumen mengapa kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, supaya pasti kita masuk surga, cintai Nabi dan ikuti dia. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku pasti dia masuk surga. Tapi ikuti juga, jangan sekedar dicintai, dibuat syair-syair, disenandungkan, tidak. Mencintai dia. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kamu ingin Allah sayang kepada kamu, maka ikuti aku. Bilang seperti itu kata Allah. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan mendelet, menghapus, mengampuni semua rekam jejak dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Ikuti Rasulullah. Rasul sholat, kita sholat. Rasul zakat, kita zakat. Rasul puasa, kita puasa. Pokoknya apa yang dilakukan Rasul tiru. Baca sirah nabawiyah. Tanya tuan-tuan guru kita, bagaimana dulu Nabi berperilaku. Meskipun di sana sini ada khilaf dalam sejarah. Ada yang mengatakan Nabi begini, ada yang mengatakan Nabi begini. Ikuti mana yang menurutmu sesuai dengan hati nurani berdasarkan pendapat para orang-orang alim di sekitar kita. Insya Allah jika kita mengikuti Nabi. Karena memang dia yang perlu kita ikuti. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi diri kamu terhadap diri Rasul itu adalah prototipe, contoh kehidupan yang baik. Tiru dia, cintai dia, insya Allah pasti kita masuk surga. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, baca, fahami dan amalkan isi ayat-ayat Allah sebagai firman-Nya yang terakhir, sebagai apa yang melekat dalam tata cara bimbingan beragama ini. Tanya orang ulama kita, tanya tuan-tuan guru kita, apa makna ayat ini, apa maksudnya, kemana tujuan arahnya, apa perintahnya, apa larangannya. Baca sesuai bagaimana Nabi mensuarakan bacaan itu kepada para sahabat, bilisanin Arabiyah. Baca dengan bahasa Arab. Tapi saya sudah tua Pak Ustaz, nggak mungkin saya lagi belajar. Baca. Kalau perlu iqra' satu dulu. Baca dengan lahjah, dengan lughat, dengan bahasa bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Karena dia nanti akan menjadi syafi'un liyaumil qiyamah. Menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Kata surah Alam Nashrah, ya Rabb, ini orang-orang baik, saya jadi saksi karena dia baca saya setiap hari.
Kata surah Al-Ikhlas, ya Allah ini orang-orang baik karena dia baca saya setiap hari. Karena memang ayat langganan surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi saksi nanti Al-Quran itu Bapak Saudara. Kemudian pahami maknanya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari para orang-orang alim sekitar kita. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan hadis Rasul, sejarah, sirah nabawiyah hanya membaca dengan kasat mata saja. Kita harus berguru, kita cari orang alim. Sebab ada orang kadang-kadang mengatakan kita tidak perlu tanya orang alim, kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Itu tidak mungkin. Karena kita harus mengetahui Al-Quran dan hadis Rasulullah berdasarkan kealiman, pengetahuan, rekam jejak akademis orang-orang yang mumpuni, yang memang mereka menggeluti hidup berhari-hari, berzaman-zaman dalam dunia pendidikan Islam. Lalu yang terakhir hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, yang terakhir bersilaturahmilah dan berdakwah di dalamnya. Sebab agama kita ini bukan agama hidup di goa-goa, bukan agama padri, bukan agama pendeta. Agama kita ini agama kerumunan. Ibadah bersama-sama lebih besar pahalanya daripada ibadah munfarid. Begitu kata Nabi. Artinya seperti sholat itu 5 kali sehari semalam kita harus bersilaturahmi. Masuk ke dalam tempat di mana azan dikumandangkan. Jangan biasakan sholat sendiri-sendiri. Karena tidak akan menumbuhkan sebuah sistem sosial yang sehat dalam tubuh kita. Agama kita ini agama bersama. Oleh karena itulah maka sering-sering hidup bersama. Tetapi dalam kebersamaan itu juga harus ada dakwah di dalamnya. Tidak boleh sekedar hanya kebersamaan saja. Apa dakwah itu? Engkau ajak orang buat baik. Lalu sedapat-dapatnya engkau cegah orang berbuat mungkar. Lalu dalam Al-Quran juga Allah katakan dakwah itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau ada orang baik kau dukung. Kalau ada orang benar jalannya, engkau beri dia support. Kau enggak punya uang mensupportnya, support dengan ucapan. Banggakan dia. Dan bilang ke orang supaya juga mendukung dia. Jangan ada orang buat baik lalu dibully. Dibilang sok alim, dibilang sok suci. Macam dia saja yang hebatnya. Bukan begitu. Kalau ada orang buat baik, ada orang-orang di sekitar kita sudah masuk kepada kehidupan yang sesuai dengan ridho Allah, maka dukung dia. Sedapat-dapatnya, konsistensikan dia dalam kebajikan itu. Dan kalau ada saudara kita yang lemah, saudara kita yang bersedih, karena hidup ini memang tidak hanya di atas, kadang kita terinjak-injak di bawah, berderai air mata, maka angkat derajatnya, berikan dia kesabaran. Innamal usri yusra. Di dalam kesulitan itu sebenarnya ada kemudahan. Kita aja yang belum ketemu. Selama ini mungkin kita berpikir setelah kesulitan kemudian di depannya ada kemudahan. Tidak. Kata menurut ulama mufassir, di dalam kesulitan itu sendiri kok sebenarnya ada kemudahan itu. Cuma karena dia tidak kelihatan sehingga kita nggak bisa mengkliknya. Oleh karena itulah dibutuhkan hati yang bening, beribadah, mengadukan nasib kepada Allah supaya bening hati kita, supaya cerah kita lihat duduk perkara urusan kesulitan yang tengah kita alami, sehingga gampang kita melihat sesuatu yang bisa kita klik menjadi cereng, mudah semuanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pengalaman survei pribadi saya ini bisa menjadi pegangan bagi Bapak Saudara sekalian untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa dosa masa lalu Bapak Saudara, asal 4 hal ini Bapak Saudara kerjakan. Insya Allah kita akan bertemu di dalam surga. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti, Allah akan memberikan janji itu kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم وصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang hanya takut kepada Allah saja, maka Allah akan beri kepada dia jalan keluar atas benang kusut dan kesulitan hidup yang tengah dia alami. Dan boleh jadi Allah beri dia kesenangan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna min haitsu la yahtasib, dari satu cara dan prediksi yang tak mungkin pernah terduga. Lalu Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang hanya bersandar kepada Allah saja, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi hidupnya, Allah akan wujudkan impiannya, dan Allah akan ijabah semua harapan dan doa-doanya. Di akhir dari khutbah kita, mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan diri kita, doakan keluarga kita, kita doakan orang-orang yang kita cintai, kita doakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kita doakan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kehidupan yang jauh lebih baik dari masa yang telah kita tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah abwaaba rahmatik wa abwaaba khazainuka bi fadlika wa karamik ya akramal akramin ya mufarrij farrij anni hammi wa ghammi wa hazani farjan ajila. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.